Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 16 Desember 2021, hari biasa pekan ketiga Advent. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami hamba-hambamu yang hina menderita karena salah kami sendiri. Kami mohon semoga kedatangan Putramu menyelamatkan dan menggembirakan hati kami. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengarkan perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes terkenal sebagai seorang yang membaptis. Mereka melihat cara hidup Yohanes, makan madu dan belalang, hidup bermati raga. Tapi lalu dia mewartakan kabar gembira tentang pertobatan dan ternyata banyak orang yang mengikuti dia. Rasanya setelah mereka dibaptis, ayam, nyep rasanya. Karena itu mereka terus datang dan ingin mendengarkan Yohanes. Hidup mereka yang biasanya huru-hara sekarang mengalami damai sejahtera. Tapi di balik itu ada orang-orang yang rese, nyinyir, tidak percaya, lalu mencela dan sebagainya dan seterusnya, membuat keributan. Dan ini merupakan tantangan bagi komunitas Anawim ini. Yohanes tanpa disadari sedang mempersiapkan jalan Tuhan. Apa? Dia mengumpulkan murid-murid yang dibaptis. Kemudian pada waktunya nanti, ketika Yohanes masih berteriak-teriak di sungai Yordan, membaptis banyak orang, datanglah Yesus. Lalu minta dibaptis. Dan ketika Yohanes membaptis Yesus, terbelahlah langit dan muncul gambaran merpati. Dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sudah itu Yesus pergi. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes? Melakukan kebaikan. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Yohanes? Kebaikan. Jadi kalau kita punya teman yang baik,
kita akan membicarakan tentang kehebatan-kehebatan teman kita yang mengagumkan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan kita mendukung orang-orang tersebut. Nah, inilah baru orang-orang yang hebat. Saling dukung-mendukung, berbeda dengan kelompok yang memberi diri kepada dunia, bersaing, bermusuhan, saling nyinyir, iri hati, dengki, dan tidak ada hasil. Maka pada hari ini kita diajak untuk melihat bersahabat adalah mendukung sahabat-sahabatnya dalam doa dan karya. Demikian pula sahabatnya mendukung sahabat yang lain dalam doa dan karya sehingga melahirkan damai dan sejahtera. Semoga semangat ini juga membawa kita kepada sukacita dan damai sejahtera. Mengikuti dan belajar orang-orang hebat tadi yang melihat dengan kacamata positif kehidupan dan berkat-berkat Tuhan. Maka marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami agar kami boleh senantiasa memuji Engkau, bersyukur kepadamu bersama dengan teman-teman yang Kau berikan kepada kami dalam doa dan karya kami. Sehingga kami merasakan damai sejahtera-Mu. Amin.